Pemirsa, Wakil Bupati Jeneponto bersih tegang dengan seorang pedagang. Perdebatan keduanya karena pembagian kios relokasi pemulihan pasar. Pedagang ini mengamuk di hadapan Wakil Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Paris Yasir saat pembagian kios relokasi pemulihan pasar. Ia mengamuk dan menangis sambil memukul meja di hadapan Wakil Bupati Jeneponto. Tidak terima diperlakukan kasar, Wakil Bupati Jeneponto selaku Ketua Tim Relokasi Pemulihan Pasar marah dan ikut memukul meja yang ada di hadapannya. Pedagang yang berusaha ditenangkan warga dan petugas terus mengamuk dan meronta hingga nyaris pingsan. Pedagang ini kesal karena menganggap pembagian kios relokasi dianggap tidak adil. 14 kios miliknya di Pasar Turatea Karisa habis terbakar, namun ia hanya mendapatkan relokasi 1 kios. Saya tidak setuju kalau macam saya ini, 12 saya punya kios cuma 1 yang dikasih. Kerugian pasca kebakaran? Ada sekitar? Itu Pak, nilai barang saya kurang lebih 500. Sejumlah 12 petak kios. Bu, dari yang 8 itu, kiosnya itu apa dibeli dulu atau bagaimana, Bu? Saya beli, Pak. Dibeli di mana? Saya cuma dapat 1 kios, makanya karena saya seorang penjual mainan, makanya saya membeli kios. Rencananya relokasi pemulihan pasar akan ditempatkan di Terminal Pasar Karisa yang letaknya bersebelahan dengan lokasi pasar tradisional Turatea Karisa yang terbakar pada Kamis malam 24 September lalu. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Pontianak, Kalimantan Barat ricuh. Keluarga korban yang kesal mencoba menerobos masuk dan mengeroyok pelaku. Prarekonstruksi kasus pembunuhan istri dan anak tiri oleh pelaku bernama AL di Jalan Tanjung Harapan, Pontianak Timur, Kalimantan Barat ricuh. Keluarga korban yang datang untuk melihat jalannya rekonstruksi mengamuk dan mencoba mengejar pelaku. Polisi sempat kewalahan menghalau desakan dari keluarga korban. Namun kemudian emosi keluarga bisa diredam. Prarekonstruksi sebanyak 22 adegan dari mulai kedatangan pelaku ke rumah korban, kemudian mengetok pintu yang cocok dengan hasil perbincangan korban GB yang cocok. Kemudian masuk ke dalam, pelaku sempat berdiskusi, sempat ngomong dengan korban SS, sampai dengan pelaku mengambil besi, kemudian masuk lagi, kemudian melakukan pemukulan kepada korban SS, sampai dengan pelaku meninggalkan TKP. Pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun dan kini ditahan di Mapolres Pontianak Kota untuk pemeriksaan. Sebelumnya, pelaku yang merupakan suami dan ayah tiri korban sempat berupaya bunuh diri dengan minum racun rumput saat hendak ditangkap sehingga dibawa ke rumah sakit. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Polisi menemukan botol minuman keras di mobil yang tabrakan di Sleman, Yogyakarta pagi tadi. 4 orang pelajar meninggal dunia dan 3 lainnya terluka. Dari hasil penyelidikan Satlantas Polres Sleman menemukan sejumlah fakta terkait kecelakaan yang melibatkan 2 minibus dan menewaskan 4 orang dan melukai 3 lainnya di Jalan Magelang kilometer 7,8 Sendang Ngadi, Melati, Sleman, Sabtu pagi. Di minibus yang dikendarai 7 pelajar dari Semarang, Jawa Tengah, polisi menemukan 4 botol minuman keras. Diduga para pelajar yang akan berwisata di Pantai Indrayanti, Gunung Kidul dalam keadaan mabuk karena botol miras dalam keadaan bekas dikonsumsi. Selain itu, pengendara mobil sewaan ini tidak memiliki surat izin mengemudi karena masih berusia 16 tahun. Mereka keseluruhan adalah pelajar dan mayoritas anak di bawah umur. Jadi usia sekitaran 14, 16 hingga 19 tahun. Seperti itu. Untuk pengemudi sendiri usianya
baru sekitar 16 sampai 17 tahun, Pak. Tapi belum punya SIM dan segala macam. Ya, betul. Untuk miras, 2 miras botolan, kemudian ada 2 miras juga yang dikemas di botol kemasan tanpa merek, yang kita duga mungkin awalnya oplosan ya itu ya. Kecelakaan terjadi ketika mobil minibus H6571RG yang datang dari arah Semarang dan melaju kencang, tiba-tiba oleng dan hilang kendali, sehingga menabrak pembatas jalan dan masuk jalur berlawanan. Naas dari arah sebaliknya datang minibus lain, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Mobil baru berhenti setelah menabrak rumah warga. Pagi tadi dari sana tuh lewat mobil-mobil itu dari arah Semarang itu. Terus mabuk tuh dia, orang-orang itu mabuk terus melompat di sini terus nyikat yang mobil expander dari sini itu. Dia meninggal langsung di situ, ada 4 orang tadi. 4 korban meninggal dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara dan 3 yang terluka dievakuasi ke 2 rumah sakit. Polisi akan melanjutkan penyelidikan terkait temuan minuman keras di mobil para korban. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Satu keluarga di Denpasar, Bali tidak bisa keluar rumah setelah pintu pagar disegel oleh oknum TNI yang mengaku pemilik tanah. Segel dibuka setelah 7 jam terkurung di rumah. Polisi yang datang ke lokasi langsung membuka paksa papan pengumuman berangka besi dengan linggis dan membuka rantai besi yang mengunci pagar. Rumah yang dihuni keluarga Hendra di Jalan Batas Dukuh Sarigang Merak Denpasar ini disegel hingga penghuni rumah tak bisa keluar. Pelaku yang diduga oknum TNI Kodam 9 Udayana menyegel rumah dengan alasan rumah ini berdiri di atas tanah miliknya. Pembebasan para penghuni yang tersegel selama 7 jam ini dilakukan polisi dengan alasan kemanusiaan, terlebih di dalam rumah ada beberapa orang lansia. Pemilik yang mengaku pemilik ya yang telah memasang ini beserta lawyernya saya tunggu konfirmasi malam ini di Polda ya. Saya mohon yang sangat atas dasar kemanusiaan. Ya, prosedur untuk melakukan penyegelan itu ada aturannya. Mau gimana lagi kita diginiin, disekap kayak bukan manusia kita. Kita udah bilang kita larang, dia jalur hukum katanya. Yang pasang sendiri hancurin semua perusakan rumah-rumah kita. Udah bolak-balik gini tapi nggak ada tindakan, gimana kita. Kita udah kayak bukan manusia, disekap beberapa jam di dalam rumah ini. Pelaku penyegelan mengklaim sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan kepemilikan sertifikat. Kini kasus penyegelan ini ditangani Polda Bali. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, tengah mengembangkan vaksin merah putih untuk COVID-19 yang kini sudah mencapai 50%. Atas kontribusinya dalam upaya pemberantasan virus COVID-19 tersebut, Amin Subandrio terpilih menjadi nomine untuk kategori tokoh profesional pada Indonesia Award 2020. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, sedang mengembangkan vaksin merah putih, vaksin untuk virus corona. Vaksin COVID-19 ini dikembangkan dengan platform subunit protein rekombina. Hingga bulan September ini vaksin sudah 50% selesai. Lembaga Eijkman menargetkan dalam 2 hingga 3 bulan ke depan, protein rekombinan itu bisa disuntikan pada hewan dalam tahapan uji praklinis. Pengujian praklinis itu diharapkan sudah selesai pada awal 2021 dan bibit vaksinnya bisa diserahkan ke PT Bio Farma agar bisa disiapkan untuk uji klinis fase 1 pada manusia pada trimester kedua tahun 2021. Vaksin merah putih bisa diproduksi massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada akhir 2021. Chelsea meraih hasil positif di Liga Premier Inggris usai menaklukkan Crystal Palace. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.